Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan SDLC dan juga analisis kebutuhan. Jadi dalam kita membuat satu perangkat lunak tersebut perlu adanya tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, tahapan-tahapan yang kita lalui sebenarnya lebih mengikuti SDLC apa yang kita pilih atau siklus hidup apa yang kita pilih dalam pengembangan perangkat lunak. Kenapa? Kalau misalnya pengembangan perangkat lunak tersebut atau SDLC-nya akan berbeda-beda beberapa tahapannya dengan SDLC yang lain. Tetapi hampir sama secara keseluruhan. Secara umum kita perlu melakukan ada 4 buah langkah-langkah atau lebih tepatnya 4 buah normalisasi tahapan dalam pengembangan perangkat lunak. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, melakukan yang namanya analisis sistem. Nah, di analisis sistem ini kita perlu membuat yang namanya mencari tahu kebutuhan sistem, mulai dari isian data konteksnya terhadap sistem, kemudian apa yang dibutuhkan oleh si pengguna dan apa yang kekurangan dari yang sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke SDLC, kita masuk ke CASTOL terlebih dahulu. CASTOL ini apa? CASTOL itu adalah Computer Aided Software Engineering, atau lebih tepatnya peralatan baik berupa hardware maupun software yang dimana dia digunakan untuk mendukung dalam aktivitas pembangunan perangkat lunak. Nah, pastinya ketika kita membuat suatu perangkat lunak, kita membutuhkan baik perangkat lunaknya itu sendiri maupun perangkat kerasnya. Perangkat kerasnya berupa apa? Bisa saja yang kita butuhkan adalah komputer, mouse, ataupun sejenisnya, atau prosesor yang dimana PC atau laptop tersebut harus QR3. Kemudian yang lain, software perangkat lunak juga seperti itu. Apakah kita membutuhkan perangkat lunak tersebut apakah Windows atau perangkat lunak terlebih kepada desainnya atau bagaimana. Nah, perangkat lunak tersebut ada yang namanya uppercase, ada yang lowercase. Uppercase di sini lebih kepada mendukung aktivitas proses pembangunan tahapan awal. Sedangkan lowercase pembangunan pada tahap akhir. Tahap akhir itu seperti apa? Programmingnya, debuggingnya, testingnya. Jadi beberapa tahapan-tahapan itu menggunakan perangkat lunak, tidak hanya pada proses desainnya saja, tetapi hampir ke semua tahapan tersebut menggunakan perangkat lunak. CASTOL yang paling sering digunakan itu yang pertama adalah Graphical Editor, Data Dictionaries, kemudian GUI Builder, Debugger, Automatic Translator, Compilator, dan juga Installator C. Nah, SDLC ini dimulai pertama kali tersebut ditemukan pada tahun 1960-an. Apa yang melatar belakangi? Yang melatar belakanginya tersebut adalah karena saat itu ada suatu sistem yang akan dikembangkan untuk usaha yang lebih besar atau sifatnya itu adalah fungsional. Nah, itu dikembangkan untuk seorang konglomerat waktu itu. Nah, perlunya namanya siklus untuk membuat suatu perangkat lunak. Nah, sistem yang dibangun mengelola informasi kegiatan seperti rutinitasnya dari perusahaan tersebut, yang dimana rutinitas tersebut lebih kepada memiliki data yang lebih besar atau kompleks dalam pengembangannya. Nah, sehingga diciptakanlah suatu proses yang namanya SDLC. Nah, ada beberapa tahapan SDLC secara global, mulai dari inisiasinya, pengembangan konsepnya, perencanaan, analisis kebutuhan, desain, pengembangan, integrasi, sampai dengan disposisi. Tetapi, analisis desain ini sering dikelompokkan sebagai proses sistem atau rekayasa informasi, di mana dia mengenali tipe pelanggan, dan juga memilih model SDLC.
sesuai dengan karakter pelanggan, sesuai juga dengan karakter pengembang. Kenapa? Kalau si pengembang tersebut sudah mempunyai prototipe, kemudian si pelanggan di sini ingin dibuatkan suatu perangkat lunak yang kompleks ataupun yang simple, jadi akan disesuaikan. Kalau misalkan yang simple, berarti si pengembang di sini akan memilih SDLC yang simple pula untuk penerapan atau pengembangan perangkat lunak yang akan dibuat. Kalau misalkan kompleks yang diinginkan oleh si pelanggan, maka si pengembang juga akan menyesuaikan dengan perangkat dan juga timnya sendiri. Nah, untuk software development life cycle itu ada yang namanya proses generik, mulai dari spesifikasi, pengembangan, validasi, dan juga evolusinya. Nah, untuk model proses RPL itu sendiri ada beberapa model, mulai dari waterfall, kemudian model prototype, dan juga spiral. Sebenarnya banyak, tidak hanya ini, ada yang namanya RID, kemudian ada juga beberapa model-model untuk perangkat lunak lain. Kita masuk pertama, itu waterfall. Nah, waterfall ini merupakan merupakan model dalam pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan. Nah, kenapa saya katakan yang paling sering digunakan? Karena sifatnya itu adalah Karena sifatnya ini lebih kepada pengembangan perangkat lunak yang sifatnya simple atau tidak kompleks, yang dimana dia di pendekatannya itu lebih kepada sistematis, berurutan atau sequential. Nah, namanya saja waterfall, berarti tahapannya adalah turun, mengikuti bagaimana proses waterfall, air terjun dari atas ke bawah. Nah, ini merupakan pada prinsipnya setiap tahapan tersebut adalah satu atau lebih dokumen yang harus disetujui. Nah, sifat waterfall ini dia tidak bisa turun ke langkah berikutnya tanpa proses ini selesai. Dia tidak bisa lanjut ke langkah berikutnya tanpa proses yang dilalui sebelumnya selesai. Jadi, ini adalah salah satu sifatnya waterfall. Pekerjaan kita yang pertama harus selesai terlebih dahulu, baru kita masuk ke proses yang kedua. Atau kalau kita gambarkan, tim analisis sistem harus bekerja atau harus selesai terlebih dahulu, baru tim desain dapat bekerja. Atau tim desain kalau sudah selesai, baru programmer dapat bekerja. Jadi sifat dari waterfall ini adalah atau mengikuti air terjun konsepnya. Jadi tidak mungkin air terjun itu bisa sampai ke bawah tanpa dia melalui tahapan atau aliran dari atas. Jadi tahapan berikutnya itu tidak boleh dimulai kalau tahapan sebelumnya belum selesai. Nah, ini adalah salah satu konsep dari si waterfall. Nah, ini gambaran dari model waterfall. Mulai dari dia melakukan analisis, desainnya, pengkodengan, ataupun programmer, kemudian pengujian. Kalau bagian pengujian sudah selesai, kemudian sudah diberikan kepada si konsumen, tiba-tiba konsumen setelah beberapa bulan penggunaan ingin ditambahkan beberapa item, kita mulai lagi bagian awal, yaitu melakukan analisis kebutuhan. Proses tersebut selalu berputar mengikuti roda. Jadi namanya saja siklus, berarti dia akan selalu berputar. Tetapi proses waterfall tidak bisa pengujian dilakukan sedangkan pengodingan belum selesai. Pengkodengan tidak dapat dilakukan kalau desainnya saja belum ada. Desain belum bisa kita lakukan kalau dia belum mengetahui kebutuhan sistem. Nah, ini adalah salah satu sifat dari waterfall itu sendiri. Nah, problemnya, jadi jarang sekali prosesnya itu dilakukan secara sequential. Jadi jarang sekali ada proyek yang prosesnya itu bisa dilakukan secara sekuensial. Nah, kita lihat dulu proyek ataupun perangkat lunak seperti apa yang akan dikembangkan. Apakah perangkat lunak tersebut cocok atau tidak ketika kita menggunakannya. SDLC-nya itu adalah model waterfall. Kalau tidak, berarti
cari modal yang lain dalam penggunaannya. Nah, sulit bagi customer untuk mengetahui secara eksplisit mengemukakan pendapatnya. Jadi tadi sifatnya itu adalah dia step by step harus lakukan analisis terlebih dahulu. Nah, kalau menggunakan analisis berarti ada tahapan di sana mencari kebutuhan sistem. Kalau si customernya itu sulit menyampaikan pendapatnya secara eksplisit, kesulitan juga seorang tim untuk maju ke tahap berikutnya. Nah, kalau misalnya kesulitan si programmer dalam menyampaikan pendapat, maka silahkan cari model yang sesuai. Berarti si konsumen di sini sulit dia untuk memberikan pendapatnya, atau dia belum ada ide nih, tapi dia butuh perangkat yang baru. Nah, kita sebagai pengembang cari modal yang sesuai dalam proses pembuatan perangkat lunak. Nah, customer di sini juga diminta harus sabar. Kenapa? Karena prosesnya tadi step by step. Developer sering menunda pekerjaan, anggota tim juga harus menunda anggota lainnya menyelesaikan tugas. Jadi seperti kalau misalkan tim analisis sistem deh, kita dapat katakan tim analisis sistem. Misalkan pada waktu awal dia butuh penyelesaian waktu itu 4-5 hari. Ternyata dalam proses realnya dia memakan waktu 7-8 hari. Nah, berarti ini juga akan memakan waktu tim yang lain dalam bekerja. Jadi tahapan awal kita sudah harus tahu masing-masing tim itu butuh berapa lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa? Agar ketika suatu perangkat lunak itu selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai dengan biaya yang ditetapkan di awal. Ketika hal tersebut tidak sesuai, kita akan menambah waktu. Menambah waktu pasti juga akan menambah biaya. Nah, kelebihan waterfall ini ada, salah satunya adalah memiliki proses yang urut dan bertahap. Nah, sehingga kita dapat menjamin suatu kualitas sistem. Nah, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri karena setiap tahapan tersebut harus terselesaikan terlebih dahulu, baru kita dapat lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini yang membuat suatu sistem tersebut menjadi berkualitas. Setiap proses itu tidak dapat saling tumpang tindih. Kenapa? Karena tadi dia tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya kalau tahap sebelumnya belum diselesaikan. Nah, ini cocok atau baik sekali digunakan jika kita sudah tahu kebutuhan yang akan dibuat atau spesifikasi tersebut tidak berubah-ubah. Jadi teman-teman dapat menggunakan model waterfall kalau konsumen tersebut sudah tahu kebutuhannya, sudah tahu apa yang dia inginkan. Jadi ketika si konsumen tersebut sudah tahu yang dia butuhkan, sudah tahu yang dia inginkan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan waterfall. Jadi penerapannya juga tidak memakan waktu yang lama. Penyelesaiannya dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kekurangannya juga ada. Kekurangannya dia cenderung lebih panjang dan lama. Kenapa? Karena tadi step by step prosesnya. Biayanya juga cenderung lebih mahal. Kemudian kesalahan kecil pada satu tahapan akan menimbulkan masalah besar jika tidak diketahui lebih awal. Nah, tadi kalau sifatnya step by step, teman-teman tidak bisa meloncat. Kalau kesalahannya di bagian tengah atau di bagian programmer, nah kita dapat lakukan lebih ketika kesalahan tersebut didapati lebih awal, kita dapat menyelesaikannya lebih cepat atau tidak dapat mempengaruhi proses berikutnya. Tapi apabila sudah dalam proses pengujian, kita baru mengetahui terdapatnya kesalahan, baik itu kesalahan yang dalam desain atau bagaimana. Nah, proses tersebut pasti akan memakan waktu yang lebih lama. Kenapa? Kita balik lagi pada bagian analisis. Kita lihat lagi tadi kebutuhan si sistem apa saja, apa yang diinginkan konsumen, sehingga terdapatnya kesalahan di bagian sistem. Oh, ternyata analisis sudah benar pekerjaannya.
ternyata kesalahan tersebut berasal dari bagian desain. Tim desain salah dalam mengimplementasikan atau membaca hasil analisis yang didapat. Tapi proses tersebut baru terdeteksi di bagian pengujian. Nah, ini kekurangan dari sifat waterfall tersebut. Nah, yang kedua adalah model prototype. Nah, kalau model prototype di sini sesuai dengan namanya, kita butuh contoh, kita butuh model, kita butuh prototype dalam membuat suatu perangkat lunak. Nah, ini lebih tepatnya misalkan teman-teman sudah punya misalkan perangkat lunak payroll, proses penggajian suatu perusahaan atau organisasi. Nah, tiba-tiba ada nih organisasi lain yang meminta teman-teman untuk membuat payroll juga. Nah, teman-teman tinggal mengatakan, oh saya punya nih model yang sebelumnya, saya punya contoh perangkat lunak payroll. Nah, silakan berikan punya perusahaan A ataupun contoh awal yang teman-teman punya kepada perusahaan B. Ini saya punya nih model begini, mau tidak dibuatkan yang modelnya seperti ini? Nah, yang seperti ini ketika konsumen tersebut sulit mengungkapkan pendapatnya secara eksplisit. Kenapa? Karena tadi ada salah satu kekurangan waterfall. Waterfall tersebut tidak bisa teman-teman terapkan ketika konsumen sulit mengumumkan pendapatnya. Nah, ini solusinya. Kalau teman-teman bertemu dengan konsumen yang sulit mengemukakan pendapat, silakan gunakan model prototype. Tetapi dengan salah satu syarat, sudah ada prototipenya itu sendiri. Sudah ada contoh perangkat lunaknya. Nah, ketika sudah ada contoh perangkat lunak, kemudian bertemu dengan konsumen yang sulit mengemukakan pendapat, nah pilihan yang tepat dalam model SDLC-nya adalah prototype. Nah, kalau misalkan setelah si pihak B atau perusahaan B ini melihat contoh perangkat lunak yang ada, ternyata dia sesuai, silahkan dibuatkan, tetapi dengan kondisi ada beberapa tambahan komponen atau menu. Nah, boleh. Karena itu adalah salah satu dalam proses atau siklus prototype. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa ketika teman-teman ingin memilih suatu perangkat ataupun suatu model dalam membuat perangkat lunak atau SDLC yang ingin teman-teman pilih, silahkan dipilih sesuai dengan kondisi. Silahkan dipilih sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kompleks ataupun tidaknya suatu perangkat lunak yang dibuat dan yang lain. Jadi tidak asal pilih ketika membuat satu perangkat lunak. Sesuaikan dengan kondisi saat ini, sesuaikan dengan kondisi konsumen, sesuaikan dengan kondisi yang teman-teman juga alami. Nah, sama seperti yang si waterfall tadi, di paradigma ataupun model prototype kita juga harus mengumpulkan kebutuhan customer. Walaupun kita sudah punya nih sebelumnya aplikasi yang ada atau perangkat lunak yang sudah ada, tetapi terkadang perangkat lunak yang sudah ada itu hanya sebagai gambaran kepada konsumen. Saya punya nih contoh payroll, aplikasi payroll, sesuai tidak sama konsumen? Oh, ternyata sesuai, tetapi dia ingin ada beberapa tambahan menu. Beberapa tambahan menu ini juga merupakan salah satu pengumpulan kebutuhan customer. Nah, ini prototype teman-teman dapat pakai ketika customer tersebut mengambarkan secara umum mengenai software yang diminta, tetapi dia tidak bisa mendefinisikan inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana. Ketika dia tidak dapat menggambarkan itu, nah kita pilih dia prototype ini. Nah, berbeda dengan contoh yang lain atas si waterfall tadi, waterfall dia berbentuk air terjun atau tangga menurun, sedangkan si prototype lebih seperti roda berputar. Langkah-langkahnya pun hanya ada 3.
Kalau tadi si waterfall ada 4, dia hanya ada 3. Yang pertama adalah mendengarkan pelanggan. Yang kedua, memperbaiki market. Yang ketiga, uji pelanggan atau mengendalikan market. Nah, kenapa kita dapat katakan mendengarkan pelanggan? Ketika kita sudah berikan prototipe, kita mendengarkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kalau pelanggan bilang, oh sudah sesuai seperti ini saja tanpa ada tambahan, maka kita hanya perlu memperbaiki si market tersebut sesuai dengan pelanggan. Pelanggan seperti apa yang sesuai, padahal dia tidak ada tambahan. Ganti logonya, ganti warnanya, ganti tampilannya sesuai dengan pelanggan. Pasti perangkat lunak si A dengan perangkat lunak si B itu tidak akan sama. Secara logonya juga perusahaannya akan berbeda, warna perusahaan masing-masing juga pasti akan berbeda. Perbaiki perangkat lunak tersebut. Kemudian lakukan pengujian jika sudah. Nah, kalau misalkan ada tambahan, sama, lakukan perbaikan dengan cara menambah kekurangan yang ada. Lakukan pengujian. Setelah itu, dengarkan pelanggan kembali. Siklusnya berputar sebanyak 3 tahapan saja. Nah, problem pada prototipe ini, resikonya itu adalah permasalahan itu menjadi tidak terstruktur. Nah, pelanggan dapat sering berubah-ubah, menambah ataupun mengganti spesifikasi kebutuhannya. Kenapa? Karena tadi dia sudah melihat nih contoh yang sudah ada. Ketika dia sudah melihat contoh yang sudah ada, dia merasa contoh tersebut sudah oke, tetapi ada beberapa perubahan yang ingin dia tambahkan atau ada beberapa komponen yang ingin dia tambahkan. Nah, kita terkadang sebagai pengembang, ada beberapa pengembang ataupun programmer, dia lebih memilih membuat dari awal daripada memperbaiki yang ada. Nah, ada beberapa tipe orang yang seperti ini. Nah, ketika dia memperbaiki yang ada, berarti banyak yang harus dia perbaiki, mulai dari warnanya, apapun itu, modelnya, tambahan komponennya. Nah, jadi ketika bertemu dengan konsumen yang sifatnya dapat sering mengubah-ubah keinginan dan juga menambah-nambah spesifikasi kebutuhan tertentu, nah ini merupakan permasalahan yang tidak terstruktur yang sering ditemui pada model prototype. Nah, development di sini juga membuat implementasi dan kompromitas dengan tujuan memperoleh prototipe dengan pekerjaan yang cepat. Kemudian interaksi pemakai juga penting di sini. Interaksi pemakai itu adalah interaksi antara konsumen atau pelanggan dengan si pengembang. Nah, yang paling penting, prototipe ini tidak cocok untuk aplikasi yang skalanya besar. Skalanya besar ini dalam artian banyak kebutuhan yang ditambahkan atau banyak yang harus dilengkapi. Apakah itu dari segi fungsionalnya kah atau dari segi tampilannya kah? Prototipe cocok digunakan untuk mengenali kebutuhan, spesifikasi kebutuhan pelanggan, baik secara detail, tetapi resikonya tinggi terhadap pembengkakan biaya dan juga waktu proyek. Nah, sifatnya itu adalah ketika si pelanggan ini tidak konsisten. Ketika bertemu dengan pelanggan yang tidak konsisten, dia berubah-ubah keinginannya, biaya dan juga waktu itu pasti akan mempengaruhi. Nah, yang terakhir ini adalah model spiral. Model spiral ini merupakan model penggabungan antara waterfall dengan prototype. Jadi spiral ini penggabungan mereka berdua. Nah, namanya spiral berarti contoh ataupun model dia berupa spiral. Nah, kalau teman-teman lihat, cara membacanya itu adalah dari dalam menuju luar lingkaran. Nah, berarti yang pertama kali yang harus kita lakukan
adalah melakukan planning terlebih dahulu, tapi planning ini lebih kepada pemeliharaan produk. Kemudian risk analysis, kita lihat apakah dari planning yang ada, mencari kebutuhan customer. Setelah bertemu dengan customer, kita berikan prototipenya, kita analisis atau kita rencanakan planningnya. Dari planning tersebut kita dapat mencari tahu apakah akan terjadinya resiko di kemudian hari atau tidak. Kemudian melakukan pengembangan, construction dan release, dan juga melihat evaluasi dari customer. Nah, itu pada tahap pemeliharaan produk. Kemudian setelah di bagian tersebut kita lakukan perbaikan produk. Kemudian komunikasi dengan customer kembali, lakukan planning, risk analysis, sampai dengan customer evaluasi kembali. Nah, itu dilakukan pada takhir lingkaran, yaitu pada pengembangan konsep. Nah, pastinya ketika teman-teman melihat proses ini, dia butuh waktu yang besar. Spiral ini yang dikejar adalah waktu dan biaya. Tetapi keuntungannya dia dapat mengenali resiko yang akan terjadi. Nah, customer communication tadi adalah membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Planning, kita membuat suatu planning mulai dari batasan waktu, biaya, informasi yang dibutuhkan. Analisis resiko, kita mengidentifikasi resiko yang ada seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian membangun contoh prototipe yang ada, kemudian membangun tes instalasi dan report, dan yang lainnya. Nah, model spiral ini cocok untuk mengembangkan perangkat lunak yang skalanya besar. Kenapa? Karena tadi langkahnya banyak, mulai dari awal sampai dengan akhir pengujian, pemeliharaan konsep. Kemudian ketika dia berskala besar, kita sangat cocok mengetahui adanya analisis resiko. Itu adalah paling penting. Jadi ketika skala itu besar, kita dapat menganalisis resiko sehingga meminimalisir resiko yang akan terjadi. Nah, penggunaan si spiral ini mendekatkan langkah-langkah demi langkah, yaitu penggunaan waterfall, tetapi menggabungkannya dengan kerangka interaktif mencerminkannya dunia nyata. Nah, pengembangannya dia menggunakan prototipe. Jadi kalau kita lihat dari spiral ini, langkah-langkahnya menggunakan waterfall, pengembangannya itu menggunakan prototipe. Nah, ini adalah contoh dari model spiral. Model spiral juga ada beberapa keuntungan dan kelemahannya. Salah satunya, pendekatan yang dikenali untuk menghindari risiko yang terjadi, mempunyai fokus untuk mengeliminasi kesalahan, karena tadi kita dapat mendeteksi risiko, kemudian menyediakan pendekatan yang terpisah, baik pengembangan dan juga pemasangan perangkat lunak. Banyak sekali keuntungannya, tapi juga ada beberapa kerugian, seperti memerlukan penyesuaian terhadap perangkat lunak yang menitikberatkan kontrol. Titik permasalahan yang merupakan keunggulan dari model waterfall, memerlukan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut terhadap langkah-langkah spiral, khususnya untuk analisis risiko. Nah, jadi ada beberapa kelemahan dan juga kelebihan pada si model spiral ini. Nah, ini merupakan contoh penggunaan waterfall dalam proses pengembangan sistem. Ini adalah salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Nusa Mandiri pada tahun 2018, di mana dia membuat suatu perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibuat adalah aplikasi. Aplikasi ini, nah, kalau kita baca di sini, dia menggunakan beberapa aplikasi ya. Di sini bahasa pemrogramannya itu adalah Java, yang dimana dia pendekatannya adalah berorientasi objek. Nah, kemudian model pengembangannya adalah SDLC-nya waterfall. Nah, mulai dari pertama kebutuhan requirement analysis atau analisis kebutuhan, dia
mencari kebutuhan pengguna, yang dimana nanti aplikasi ini untuk aplikasi parenting yang sifatnya berbasis Android. Nah, dia wawancara pengguna. Di wawancaranya ini dia mewawancarai ibu yang sudah memiliki anak usia 2 sampai dengan 4 bulan. Itu dilakukan pada tahap analisis kebutuhan sistem. Nah, sedangkan pada tahap desain, dia membuat pemodelan itu menggunakan UML dan desain interface-nya juga, di mana UML tersebut tidak semua diagram yang dia gunakan, yaitu UML diagram, use case diagram, activity, dan deployment diagram. Sedangkan dalam pemrograman, dia juga menggunakan aplikasi seperti software Android Studio. Bahasa pemrogramannya juga dia gunakan adalah Java, yang dimana nanti pemakainya ini diimplementasikan pada smartphone berbasis Android. Nah, testingnya dia menggunakan di sini adalah black box testing. Nah, black box testing ini adalah testing yang dilakukan pada interface-nya atau intermukanya. Nanti kita akan kita pelajari di pertemuan terakhir menjelang UAS. Nah, ini adalah salah satu penerapan penggunaan model waterfall atau SDLC waterfall pada pengembangan sistem. Jadi pengembangan sistem atau pemilihan kita dalam menggunakan model baik waterfall, prototype, spiralka, itu akan melihat bagaimana nanti proses kita dalam membuat suatu perangkat lunak, bagaimana kita mengembangkan suatu sistem perangkat lunak tersebut. Meskipun sebenarnya belum terjadi, kita sudah punya gambaran mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Nah, itu perlunya kita menggunakan rekayasa dalam suatu perangkat lunak. Nah, untuk SDLC sampai di sini kita lanjut ke analisis kebutuhan sistem. Nah, analisis kebutuhan sistem adalah salah satu langkah pada gambaran umum untuk rekayasa perangkat lunak atau pengembangan sistem. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Itu kita mencari kebutuhan dari si sistem. Jadi ada yang namanya sistem analisis. Nah, apa itu tugas dari sistem analisis? Apa dari tugas sistem analisis? Nah, apa yang pertama kali yang mereka lakukan? Kemudian apa yang memicu kita mengembangkan sistem baru? Pertama, tugas sistem analisis. Sistem analisis dia akan melihat, atau tim sistem analisis dia akan melihat sistem lama dan juga sistem baru. Nah, sistem baru tentu tidak akan dilihat, tetapi akan disesuaikan. Maksudnya adalah kalau misalkan suatu organisasi atau konsumen sudah memiliki sistem yang lama, dia akan melihat, tim analisis di sini akan melihat sistem yang lama. Bagaimana proses kerjanya, bagaimana selama ini sistem lama itu bekerja, apa yang dibutuhkan pada sistem lama. Kemudian apa kekurangan sistem lama. Nah, kekurangan sistem lama akan diterapkan pada sistem yang baru. Proses kerja sistem lama akan diterapkan juga pada sistem yang baru. Nah, ini adalah tugas analisis sistem. Hal pertama kali yang dia lakukan adalah melihat cara kerja sistem lama dan juga penerapan yang akan dilakukan pada sistem baru. Melakukan wawancara kepada konsumen atau melakukan pendekatan kepada konsumen. Nah, apa yang memicu kita membuat suatu perangkat lunak yang baru? Karena sistem lama sudah tidak dapat memenuhi sistem lama sudah tidak dapat memenuhi konsumen dalam proses bekerja, dalam proses memenuhi kebutuhannya, mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan. Atau si konsumen ingin suasana yang baru, yang dimana proses tersebut terdokumentasi. Nah, keterlibatan pengguna di sini perlu dilakukannya kesepakatan, mulai baik itu kesepakatan dengan pengguna, manajer maupun pemegang anggaran. Kenapa? Ini akan terkait dengan biaya
dan juga waktu. Kalau misalkan dari awal tidak ada kesepakatan dengan pengguna, maka kita sulit untuk mendapatkan gambaran kebutuhan sistem secara menyeluruh. Jadi kalau misalkan terdapatnya perubahan yang sifatnya si pengguna ini tidak konsisten, maka itu akan mempengaruhi kita. Contohnya yang sering saya sebutkan, ketika pengguna itu ingin 4 menu di awal, kemudian setelah dilakukan pengujian tiba-tiba dia berubah pikiran ingin memiliki 5 menu, maka kita sebagai pengembang melakukan proses itu kembali dari awal. Kembali dari awal pasti akan membutuhkan biaya, akan membutuhkan waktu. Yang seharusnya proyek bisa selesai 2-3 bulan, ternyata menjadi 4-5 bulan. Karena perubahan keinginan konsumen yang tidak konsisten tadi. Nah, kemudian proses tersebut atau harus adanya kesepakatan dengan manajer dan juga pemegang anggaran. Dengan manajer kenapa? Masing-masing tim, kita misalkan tadi ada 4 tim, 1, 2, 3, dan 4. Tim analisis misalkan butuh berapa waktu? Butuh waktu 2-3 minggu misalkan, atau terlalu lama ya. Kita misalkan si tim analisis butuh 1-2 minggu. Tim desain ternyata butuh waktu 2-3 minggu. Tim programmer butuh 2-3 minggu juga. Kemudian tim penguji butuh 1-2 minggu. Nah, ini adalah kesepakatan awal. Kalau tidak adanya kesepakatan ini, molor waktu bisa terjadi. Yang harusnya si tim analisis butuh waktu 1-2 minggu, ternyata berubah menjadi 2-3 minggu. Karena dia merasa, oh kita tidak perlu nih mengerjakan pekerjaan ini harus tepat waktu. Karena toh bayarannya tetap sama, selesai tepat waktu, tidak tepat waktu. Kemudian dia merasa seperti itu. Nah, keterlambatan pekerjaan pada tim 1 pasti akan mempengaruhi tim 2, tim 3, dan tim 4 atau tim selanjutnya. Oke lah, kita dapat katakan tim desain tetap dapat melakukan pekerjaan 2-3 minggu. Nah, tetapi perubahan waktu juga terjadi pada tim programmer. Dia butuh 3-4 minggu. Kemudian tim pengujian juga butuh waktu 3-4 minggu. Nah, keterlambatan ini pasti akan memiliki biaya dan juga waktu, sehingga pemegang anggaran di sini akan membuat biaya itu membengkak. Nah, siapa yang rugi? Yang rugi adalah si konsumen dan juga pengembang. Kenapa? Apabila dari awal sudah punya kesepakatan dengan konsumen, butuh waktu harus selesai 2-3 bulan. Ternyata pengembang molor, maka yang akan dirugikan di sini adalah pengembang. Kalau misalkan memang kesalahan tersebut terjadi pada pengembang, tetapi kalau kesalahan tersebut terjadi dari segi konsumen, karena sifat konsumen tadi yang tidak konsisten, yang dimana dia selalu berubah-ubah, maka yang rugi adalah konsumen. Dia akan menambah biaya. Pengembang juga akan rugi, waktunya akan tersita banyak. Jadi kedua-duanya sama-sama rugi ketika tidak adanya kesepakatan dari awal. Analisis sistem dapat kita lakukan dengan beberapa cara, seperti lakukan wawancara seperti melakukan wawancara, observasi, maupun kuesioner. Dalam hal apa? Dalam mengumpulkan data. Wawancara itu yang namanya wawancara ya, berikan pertanyaan, kemudian kita mendapatkan jawaban. Nah, wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka maupun tidak tatap muka. Tatap muka itu adalah secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara cocok digunakan di hampir semua proyek, di mana kita dapat mendapatkan informasi yang secara mendalam. Tetapi sifat wawancara ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kalau misalkan yang kita wawancara itu narasumbernya kurang dapat mengungkapkan kebutuhan, nah itu adalah kerugian untuk kita sendiri.
Karena kita tidak tahu, meskipun pertanyaan yang sudah kita berikan sudah banyak, tetapi informasi yang kita dapatkan sedikit, narasumber sulit memberikan kebutuhannya. Ini adalah salah satu kekurangan dari wawancara. Nah, keuntungannya memang banyak. Kita dapat menggali kebutuhan user lebih bebas. Si user dapat mengungkapkan pendapatnya secara lebih bebas. Ini kalau sifat user itu bertolak belakang dengan yang kekurangan tadi atau kelemahan yang tadi. Nah, kelemahan si user di sini dapat kita tutupi atau dapat kita minimalisir dengan cara apa? Buatlah beberapa langkah-langkah yang baik dalam wawancara. Buat jadwal dengan si narasumber, buatlah panduan terhadap wawancara tersebut, list pertanyaan yang sudah ada, gunakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Nah, cobalah menggali kelebihan dan kekurangan sistem yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, teman-teman juga dapat berimprovisasi, menggali bagian-bagian tertentu. Nah, semua hasil wawancara tersebut dicatat atau adanya dokumentasi. Nah, kalau tadi misalnya bertemu dengan si narasumber yang sulit mengemukakan pendapat, nah apa yang kita lakukan? Kekurangan narasumber tadi kita dapat tutupi dengan menambahkan teknik observasi. Nah, kalau misalkan tadi ketika kita sudah bertanya kepada narasumber sulit mengemukakan pendapat, teman-teman dapat terjun langsung mencari kekurangan tadi. Nah, teman-teman misalkan bertanya, bagaimana sih proses administrasi di sini? Nah, si konsumen ternyata sulit mengemukakan pendapat. Nah, teman-teman bisa terjun langsung melakukan observasi. Lihat bagaimana proses secara langsung proses administrasi tersebut terjadi. Apa saja dokumen yang dibutuhkan? Siapa yang terlibat di dalamnya? Berapa waktu yang dibutuhkan? Apa saja tahapannya? Nah, silakan dilihat secara langsung atau observasi. Observasi itu apa? Terjun ke lapangan langsung, melakukan pengamatan langsung, melihat bagaimana mereka bekerja. Nah, ini adalah cara atau situasi yang dimana teman-teman dapat melihat lebih baik daripada proses wawancara. Nah, ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang sifatnya kuantitatif. Tetapi proses ini juga memakan waktu yang lama. Kenapa? Teman-teman harus melihat keseluruhan proses dari awal sampai akhir. Kalau tadi sifat wawancara butuh hanya 1-2 jam, wawancara butuh 1-2 jam, observasi mungkin lebih membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena tadi teman-teman melihat bagaimana proses dia bekerja mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, di sini juga kelemahannya teman-teman dapat mengganggu mereka bekerja. Kenapa? Karena mereka merasa diawasi, diamati. Tetapi meskipun dia memiliki beberapa kelemahan, si observasi ini juga memiliki beberapa keuntungan, mulai dari analisis yang dapat dilihat langsung. Kita dapat melihat perbedaan antara sistem lama dengan sistem yang baru. Nah, perbedaan itu akan kita terapkan pada sistem yang baru. Kekurangan yang terjadi, yang teman-teman alami pada sistem lama, teman-teman dapat tutupi pada sistem yang baru. Nah, ini juga merupakan gambaran yang lebih baik dibandingkan teknik lain, baik dari teknik wawancara maupun observasi, maupun kuesioner. Nah, bagaimana teknik observasi ini dapat berjalan dengan baik? Tentukanlah apa saja yang perlu dilakukan observasi. Jadi kita hindari semua proses itu kita observasi. Jadi kita hindari. Nah, mana yang perlu teman-teman lakukan observasi, yang teman-teman merasa kurang dalam informasinya. Ada salah satu misalkan pertanyaan dari teman-teman yang dijawab kurang oleh si konsumen, silakan lakukan observasi pada hal tersebut saja. Jadi tidak pada seluruh proses.
ketika teman-teman lakukan pada seluruh proses itu akan memakan waktu yang lama. Jadi kita menghindari pemakanan waktu yang lama. Jadi silahkan lakukan observasi di mana hal-hal apa saja yang teman-teman anggap perlu. Nah, kemudian mintalah izin kepada orang tersebut. Berusaha sedikit mungkin agar tidak mengganggu pekerjaannya. Nah, jika ada yang tidak teman-teman pahami, cobalah bertanya. Jadi jangan melakukan asumsi. Jadi jangan melakukan asumsi sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman lalu bertanya kepada yang bersangkutan, tadi saya melihat prosesnya dari A sampai C, apakah itu benar? Kalau misalkan kurang atau dia merasa tidak ada yang kelewat, misalkan proses tertentu, silakan ditanyakan langsung. Jadi jangan melakukan asumsi sendiri terhadap suatu proses yang teman-teman amati. Nah, yang terakhir adalah kuesioner. Kuesioner berarti melakukan penyebaran pertanyaan. Kuesioner hanya dapat teman-teman lakukan jika orang yang teman-teman ingin lakukan wawancara itu terpisah atau secara geografis itu terpisah jauh. Atau kalau teman-teman ingin melakukan wawancara kepada lebih dari satu orang. Atau lebih dari satu orang, dimana jumlahnya itu banyak. Jadi ketika wawancara tersebut ingin teman-teman lakukan kepada orang jumlahnya banyak, silahkan gunakan teknik kuesioner. Kuesioner di sini membutuhkan yang namanya perencanaan yang matang. Penggunaan kuesioner yang tepat adalah adanya pertanyaan ya dan tidak, pilihan ganda ataupun esai. Tapi kalau keuntungan dan kelebihannya juga ada. Keuntungannya hasilnya lebih objektif. Kenapa? Karena dilakukan kepada banyak orang sekaligus. Waktunya juga lebih singkat, berbeda dengan wawancara tadi yang bisa memakan waktu 1-2 jam untuk satu orang. Sedangkan kuesioner dapat memakan 1-2 jam terhadap banyak orang. Nah, kelemahannya responden itu cenderung malas mengisi kuesioner. Apalagi melihat daftar pertanyaan yang super duper banyak. Melihat pertanyaan seperti itu, si pengguna ataupun responden merasa malas mengisinya, sehingga terkadang jawabannya itu asal-asalan. Nah, sulit juga membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, bagaimana caranya agar kuesioner tersebut teman-teman laksanakan dengan baik? Hindari pertanyaan isian, esai. Lebih baik teman-teman pilih pilihan ganda, karena biasanya responden itu malas mengisi atau menulis banyak pertanyaan. Meskipun tadi esai, isian ada pada salah satu cara teman-teman menggunakan kuesioner, tetapi lebih baik dihindari. Kemudian buatlah pertanyaan yang tidak terlalu banyak, singkat, padat, dan jelas. Nah, jenis kebutuhan sistem juga ada beberapa, seperti kalau bahasa Inggrisnya itu adalah requirement engineering. Mulai dari kebutuhan perangkat lunaknya, kebutuhan perangkat kerasnya, kemudian kebutuhan dari segi si pengguna. Nah, di sini kita masuk yang pertama, yaitu function requirement. Kebutuhan terkait dengan fungsinya. Nah, apakah perangkat lunak yang teman-teman buat tersebut dapat melakukan cetak laporan atau mengirim laporan atau yang lain. Jadi lebih kepada fungsinya. Apa yang dapat dia lakukan, atau perangkat lunak tersebut apa saja keunggulannya, apa saja yang dia dapat lakukan, apakah dia dapat mengunggah laporan atau yang lain. Jadi lebih kepada fungsi perangkat lunak tersebut. Nah, jenis kebutuhan yang kedua adalah development requirement, terkait dengan tools pengembangan sistem informasi yang baik, keras maupun lunak. Nah, ini terkait dengan
ketika teman-teman ingin membuat satu perangkat lunak, misalkan perangkat lunak tersebut apakah dia membutuhkan aplikasi UML, apakah dia membutuhkan NetBeans, apakah dia membutuhkan Visual Studio atau yang lainnya. Atau ketika teman-teman ingin membuat perangkat lunak itu apakah dia butuh minimal RAM-nya itu ada 4 GB atau dia butuh Core i minimal adalah i3. Jadi lebih kepada kita sih dari segi pengembang. Kemudian ada development requirement, lingkungan di mana sistem informasi tersebut akan digunakan, baik keras maupun lunak. Nah, ini dari segi si pengguna atau user. Apakah perangkat lunak tersebut harus diinstal pada Windows saja, atau minimal harus Core i3 atau 4 GB untuk RAM-nya, atau dia harus dapat diinstal pada atau dia dapat dijalankan oleh office atau pengguna tertentu. Jadi ini lebih kepada pengguna dari segi pengguna. Kalau development ini lebih dari lebih ke segi pengembang. Kemudian performance requirement. Nah, apakah dari segi kualitas ataupun kuantitasnya? Contoh, misalkan teman-teman membuat website. Nah, apakah website tersebut dapat diakses oleh 3.000 orang sekaligus? Ataukah hanya bisa diakses oleh 1.000 orang sekaligus? Nah, pasti masing-masing jumlah hak akses ini lebih kepada servernya. Apakah servernya itu kuat untuk memperbolehkan orang mengakses sekali banyak atau tidak. Jadi lebih kepada performance perangkat lunaknya. Kemudian dokumentasi requirement, kebutuhan dengan dokumen apa saja yang disertakan pada produk akhir. Nah, apakah dia ada user manual? User manual itu petunjuk penggunaan perangkat lunak. Kalau teman-teman lihat Syakat biasanya ada ya user manual. Kemudian ada beberapa aplikasi baik games, aplikasi yang sudah diinstal itu dia ada user manual. Jadi user manual ini dapat kita katakan wajib untuk perangkat lunak yang dibuat. Support requirement, kebutuhan dukungan yang diberikan setelah perangkat lunak itu digunakan. Contoh, teman-teman sudah membuat payroll aplikasi penggajian untuk suatu perusahaan tertentu. Nah, apakah perangkat lunak tersebut harus diberikan pelatihan misalkan kepada bagian keuangan? Atau kalau teman-teman membuat Syakat, apakah Syakat tersebut harus teman-teman lakukan pelatihan kepada tim akademik? Jadi ini lebih kepada setelah sistem itu digunakan, orang yang akan menggunakannya. Kemudian miscellaneous requirement, kebutuhan terkait kebutuhan lainnya yang tidak termasuk di atas tadi. Nah, materi kita sampai di sini. Kita hari ini sudah membahas terkait dengan SDLC dan juga analisis sistem. Baiklah, pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.